Definisi sukses itu ketika kita bisa ngasih bermanfaat dan kebahagiaan buat diri kita sendiri. Tentunya buat orang sekitar lah ya. Apapun itu, profesinya itu sudah menjadi baik untuk kita semua gitu ya. Dan kita tidak perlu menyalahkan kenapa sih menjadi guru, kenapa sih malah menjadi pemerintahan gitu ya. Nah, itu bukan karena apa-apa. Karena itu udah jadi baiknya kita sendiri sih. Halo Sobat Pesgia, selamat datang kembali di Sudut Pesgia, di mana kita membedah realita dengan kacamata empati dan kesetaraan. Bersama aku hari ini, Rea, yang akan menjadi host di podcast Pesgia. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal membahas tentang stereotip gender dan profesi bersama narasumber kita yang keren, yaitu Kak Faisa Agara Amarullah. Halo Kak. Nah, Kak Faisa ini mahasiswa tahun ketiga di jurusan pendidikan kimia, Kak. Ya. Nah, kan Kak Faisa ini adalah laki-laki dan beliau adalah memilih gitu profesinya di guru nih. Teman-teman yang bener-bener yang kayak jarang-jarang ya kalau misalkan laki-laki ini milih di guru gitu teman-teman. Jarang banget ya. Jarang banget Kak. Nih Kak, aku udah langsung kepo-kepo boleh ya Kak? Boleh banget dong. Nah, Kak, sekarang kan lagi zamannya ya Gen Z nih nyari kerja yang work-life balance lah ibaratnya. Atau kalau cowok-cowok nih pengennya jadi tech bros atau jadi investor lah ibaratnya. Tapi aku penasaran banget nih Kak, kenapa sih Kak Faisa ini lebih mutusin gitu masuk ke pendidikan gitu, ilmu pendidikan. Apakah kakak nih emang mantap banget mau jadi guru gitu Kak? Oke, mungkin kalau ditanya tentang kenapa memilih pendidikan gitu ya, mungkin dari potensi dari diri aku sendiri yang memang orangnya sering banyak ngomong gitu ya. Terus kalau misalkan di depan umum mungkin sudah terbiasa gitu, dan akhirnya memilih pendidikan ini yang mungkin aku sendiri lihatnya, oh di pendidikan ini yang pertama sangat apa ya, belum banyak lelaki yang menjadi atau yang mengambil profesi di pendidikan. Terus yang kedua mungkin alasannya lebih ke kebermanfaatan untuk orang lain gitu, karena mungkin kalau kita menjadi guru ataupun ahli di pendidikan, kita bisa menyampaikan lagi apa yang kita punya dan seterusnya, terus to be continue itu bisa bermanfaat buat yang lainnya dan nanti pun terus menerus jadi hal yang kebermanfaatan. Berarti emang udah passion ya Kak? Ya mungkin kalau ini sih lebih fashion ya kalau dari aku sendiri mulai pendidikan. Oke. Nih Kak, selama 3 tahun nih kamu udah kuliah di ilmu pendidikan ini, pernah nggak sih kamu ngerasa ada pressure gitu gara-gara ada omongan gitu di sekitar kakak yang kayak ngomong kok mau jadi guru gitu, kok mau sih masuk ilmu pendidikan, ada nggak sih Kak? Itu ada sih. Ada Karena ya? kan dari aku sendiri tuh jurusannya ya pendidikan kimia ya, yang notabene memang itu merupakan sains ya. Artinya tidak hanya kita mempelajari teori, tapi belajar juga tentang praktikumnya ataupun tentang praktik di laboratorium. Nah, kadang ketika sudah terjun di dunia perkuliahan, aku sendiri pun pernah merasakan hal yang kayak apa ya? Kayak apa? Kaget lah. Ataupun semacam kulturnya yang sangat di luar dugaan. Karena mungkin dari aku sendiri kan suka pendidikan ataupun suka tentang ngomong. Tapi ketika terjun di jurusan aku sendiri, itu mungkin ini menjadi tantangan juga sih, dan pasti juga dari diri aku sendiri sih ngomong ya, maksudnya ngobrol tentang ini gimana kelanjutannya tentang udah ngambil di pendidikan, tapi ternyata di pendidikan kimia ini yang memang menjadi tantangan buat aku sendiri sih. Karena kan kalau SMA ya, dulu memandangnya kimia ini tuh sangat mudah ataupun apa, ternyata kalau kita udah di kuliah ya mungkin dengan jurusan yang lain pun sama ya, lebih kompleks materinya dan prakteknya gitu. Tapi Kak, kamu gimana sih cara kamu buat kayak tadi misalkan ada yang remehin gitu kamu masuk pendidikan, gimana cara kamu mengatasi itu dan nggak bikin kamu ngerasa burn out atau ngerasa salah jurusan gitu Kak? Oke. Mungkin cara dari aku sendiri sih itu percaya pada proses aku sendiri sih. Artinya kita tidak memperdulikan apa kata orang lain ataupun kita peduli terhadap proses orang, karena sejatinya yang menjalankan itu dan menentukan dari diri kita sendiri. Dan sejauh ini sih jurusan yang aku pilih itu mungkin punya apa ya, punya kebaikan dan ternyata ada sisi manfaatnya juga. Kenapa dari aku sendiri ini ada di jurusan kimia ya salah satunya. Mungkin orang-orang lain juga pasti merasakan kayak kenapa sih aku sendiri ini ditempatin jurusan ini, tapi ada jawabannya di suatu saat nanti gitu ya. Maksudnya mungkin kalau gak di jurusan ini aku gak akan seperti ini. Mungkin misalkan coba di jurusan yang sebelumnya aku pilih, yang pengen dari kita sendiri gitu. Nah itu
pastinya nggak akan nemuin hal yang kayak gini. Jadi sih lebih ke percaya pada diri Percaya sendiri diri aja ya Kak, nggak usah dengerin kayak Iya, gak usah. omongan-omongan kayak gitu ya. Iya. Bener banget, bener banget. Nah, Kak, nih kan kultur gitu di Indonesia misalkan sering banget nih nuntut laki-laki sebagai penafkah utama gitu di keluarga. Nah, sedangkan nih ada stigma di mana kalau misalkan guru ini gajinya kecil gitu kan Iya. nanti. eh Kamu pernah mikir nggak sih Kak, kalau ini tuh hal yang bikin kamu terbebani gitu? Itu pernah sih, Oh iya. maksudnya pernah. Ya orang-orang pun sama ya. Jadi dari orang lain pun kadang banyak orang yang mengatakan seperti itu ya, guru Bener-bener. dari finansialnya kurang besar ataupun apa, tapi mungkin bagi aku sendiri sih apapun yang nanti didapat ya itu sudah menjadi jalannya ya, jalan yang terbaik. Saat itu Oke. jadi finansial yang kurang besar, tapi seberapapun yang kita dapat itu pastinya ketika kita ngerasanya itu cukup, itu pasti lebih dari apapun sih gitu. Iya, berarti Jadi emang balik lagi ke diri ya sendiri lebih ya dari Kak? kita sendiri gitu, karena maupun berapapun ya hasil rezeki ini gitu itu pasti udah ada yang mengatur ya maksudnya tuh, dan kita pun pasti ngerasain kayak step by step lah maksudnya tuh, dari Iya sih, merintis dari yang bener. terkecil mungkin kita bisa up ke next level gitu ya maksudnya. Tapi kalau kamu dari kamu sendiri Kak, pengennya jadi guru di Indonesia Kak, atau pengen coba nih terjun ke luar negeri nih kalau bisa Kak? Pengennya sih masih di Indonesia ya, Masih Indonesia karena ya? ketika masih di Indonesia ini mungkin dari aku sendiri masih bisa eksplor terhadap hal lain gitu ya, masih bisa mencari apa ya sampingan ya mungkin ya dari aku sendiri jadi guru, atau bisa hal yang berkomunikasi ataupun apa gitu ya, untuk sebagai keberlangsungan dari hidup aku sendiri sih gitu. Bener-bener. Berarti walaupun ada stigma-stigma yang jelek lah ibaratnya ya Kak, tapi kamu tetap yang kayak, ya nggak apa-apa gitu ya, Ya, wajar aja ya Kak? ya. Betul banget nih. Nah, tapi kamu pernah nggak sih Kak ngerasa nih, tadi kan aku sempat bilang ya kalau misalnya cowok-cowok tuh sukanya maunya yang kayak jadi investor lah, jadi tech bros lah, atau jadi di korporat lah ibaratnya. Tapi kamu pernah nggak sih Kak ngerasa kalau misalkan standar buat cowok-cowok sukses itu terlalu sempit gitu Kak? Kayak misalkan kalau nggak kerja di proyek lah atau kerja di pemerintahan lah itu nggak dianggap sukses gitu Kak sama Iya. masyarakat. Nah, menurut kamu nih Kak, kenapa ya masyarakat kita nih masih sering banget gitu hobi ngasih label gender ke pekerjaan gitu. Padahal kan ya kalau misalkan jadi guru ya buat siapa aja boleh dong ya Kak. Ya, Gimana Kak? kalau menurut aku sendiri sih definisi sukses itu ketika kita bisa ngasih bermanfaat dan kebahagiaan buat diri kita sendiri, tentunya buat orang sekitar lah ya. Artinya kan kita untuk orang tua, ataupun ketika kita memiliki adik, untuk adik sendiri, ataupun ya terlebih utamanya buat diri kita sendiri, itu menurut aku sih definisi sukses itu seperti itu ya. Entah kita menjadi investor ataupun perusahaan di pemerintahan, jadi menteri. Kebetulan sih aku juga kadang menghayal itu pengen jadi wakil menteri ya, FYI gitu ya. Jadi Waktu kadang pendidikan boleh lah iya Kak. kadang bercanda ke teman itu, kayak misalkan penampilan di satu hari tersebut seperti itu, mungkin aku katainnya sebagai ini calon wakil menteri gitu ya, calon wakil menteri masa depannya, itu ya sebagai candaan aja ya. Tapi menurut aku tadi definisi sukses itu seperti itu, dan mungkin kalau kita entah jadi apa gitu, itu pasti nggak akan ada alasan kita langsung menjadi seperti itu. Kita pasti ada tahu kita kemampuannya di mana gitu ya. Kalau kita kemampuannya misalkan contohnya di pendidikan, kita tidak bisa memaksa menjadi Iya investor benar-benar. ataupun tidak menjadi teknik misalkan ataupun sebagainya. Jadi semua itu bisa kita lihat dari potensi diri kita, dan apapun yang kita miliki itu pastinya dari apa yang kita punya juga gitu. Kita misalkan dikasih di pendidikan, profesi pendidikan, pastinya kita dari bakat yang kita miliki, maupun ngajar, apa Betul. ngomong gitu ya, dan sebagainya. Jadi itu sih dari aku. Berarti emang masyarakat ini kita kurang ini ya Kak, kayak Iya, kurang aware kalau misalkan ya nggak apa-apa loh cowok jadi guru juga iya, nggak apa-apa ya gitu nggak kan. apa-apa. Nggak apa-apa sih, hal yang wajar ya. Iya Maksudnya benar-benar. masyarakat berekspektasi terkait udah jadi pemerintahan baru itu kamu sukses gitu ya. Iya Tapi sih. menurut aku sih seperti itu. Betul. Jadi emang balik lagi ke pendapat pribadi ya Iya, Kak. Benar-benar. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita closing nih Kak, em, aku pengen banget kakak nyampein buat teman-teman PSGA, buat orang-orang yang masih punya pola pikir kalau cowok nih nggak boleh kerja yang jadi guru lah, jadi apalah gitu. Apa satu hal yang pengen banget kamu sampaikan biar mereka tuh sadar kalau misalkan yang emang kompetensi tuh nggak ada hubungan sama gender gitu ya, iya. bebas gitu. Semua orang mau milih apa juga bebas, boleh aja gitu Kak. Oke. Mungkin dari pesan aku sendiri sih untuk semuanya ya, untuk aku dan kita semuanya. Jadi apapun nanti kita
punya ataupun profesi apa yang kita lakuin gitu ya, itu tentunya pasti kita harus tahu dari bakat yang kita miliki. Kita nggak bisa memaksa kalau hal tersebut tuh kita nggak mampu gitu ya. Oke. Walaupun kadang bisa, tapi kalau kita nggak mampu, kalau kita nggak punya titik nyaman gitu ya terkait tempat kerja ataupun malah menjadi paksaan, itu kan pasti menjadi hal yang kurang baik ya. Iya, jadi beban ya, Nah, Kak. jadi kita apapun itu profesinya itu sudah menjadi baik untuk kita semua gitu ya, dan kita tidak perlu menyalahkan kenapa sih Iya, menjadi benar-benar. guru, kenapa sih malah menjadi pemerintahan gitu ya. Nah, itu bukan karena apa-apa, karena itu udah jadi baiknya kita sendiri sih, dan itu udah jadi bahwa kita tersebut tuh akan sukses di jalan itu gitu. Jadi apapun profesinya dijalanin gitu ya, dan apapun juga kita pasti menjadi sukses tergantung dari mindset kita sendiri. Betul, jadi kita nggak perlu insecure ya, Kak. Mau Ya. jadi apapun itu ya. Gak perlu Iya, insecure. bener-bener. Mantap banget nih, Kak. Jadi buat cowok atau cewek di luar sana, kalau misalkan mau jadi apapun kalian itu jangan pernah takut guys, selama yang kalian lakuin itu benar dan Ya. emang bermanfaat buat masyarakat. Gitu teman-teman. Makasih banyak buat Kak Faisya yang udah Sama-sama. hadir hari ini. Jadi kita dapat insight baru di sisi lain dari dunia mahasiswa pendidikan banget ya, Kak. Nah, buat kalian yang dengerin, semoga gak ada lagi ya standar ganda antara profesi gitu, buat Ya, cowok betul. dan cewek gitu. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah nonton podcast PSG. Selamat menonton. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Maskulinitas itu bukan tentang dominasi gitu, tapi tentang bagaimana kita saling support satu sama lain. Pernikahan itu bukan sebuah kompetisi gitu, karena ya memang kita menikah untuk sama-sama berjalan